Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ageng Wibawa dari Fakultas Hukum Angkatan 2021 Universitas Al-Azhar Indonesia, mata kuliah pengantar Tata Hukum Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Maslihati Nur Hidayati SHMH. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi ketatanegaraan Indonesia. Pengertian ketatanegaraan. Ketatanegaraan adalah ihwal tata negara mengenai seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan, susunan pemerintahan, bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi pengaturan suatu negara. Sejarah ketatanegaraan Indonesia. Sejarah ketatanegaraan Indonesia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu prakemerdekaan, pasca kemerdekaan, dan era reformasi. Prakemerdekaan yaitu penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang. Sedangkan pasca kemerdekaan 1. Undang-Undang Dasar 1945, RIS atau Republik Indonesia Serikat 1949, Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950, Orde Lama 1959, Orde Baru 1966, dan era reformasi. Sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Sistem ketatanegaraan. Pengertian sistem dapat juga dikaitkan dengan sistem ketatanegaraan yang diartikan sebagai suatu susunan ketatanegaraan, yaitu segala sesuatu yang berkenaan dengan organisasi negara, baik menyangkut susunan dan kedudukan lembaga-lembaga negara, berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya masing-masing maupun hubungan satu sama lain. Sistem ketatanegaraan di Indonesia. Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana adanya pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berdasarkan prinsip checks and balance. Ketentuan ini tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan atas pembatasan kekuasaan dan wewenang yang jelas antara ketiga lembaga negara tersebut. Konstitusi untuk mengolah sistem ketatanegaraan. Konstitusi memegang peran yang sangat penting dikarenakan dapat menjadikan suatu negara itu mencapai tujuan yang diinginkan atau diharapkan, dan dapat mengatur secara mengikat suatu pemerintahan yang diselenggarakan dalam suatu negara. Tanpa konstitusi, negara akan hancur atau tidak berkembang dengan baik. Struktur ketatanegaraan Indonesia. Sebelum diamandemen, UUD 1945 mengatur kedudukan lembaga tertinggi dalam lembaga tinggi negara, serta hubungan antara lembaga tersebut. Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi, kemudian kedaulatan rakyat diberikan seluruhnya kepada MPR, lembaga tertinggi. MPR mendistribusikan kekuasaannya di distribution of power kepada 5 lembaga tinggi yang sejajar kedudukannya, yaitu Mahkamah Agung, MA, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Dewan Pertimbangan Agung DPA, dan Badan Pemeriksaan Keuangan BPK. Sesudah amandemen UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia sesudah amandemen Undang-Undang 1945 dapat dijelaskan sebagai berikut. Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar memberikan pembagian kekuasaan
separation of power kepada 6 lembaga negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Dewan Perwakilan Daerah DPD, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, Mahkamah Agung MA, dan Mahkamah Konstitusi MK. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.